Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Shalom.
Puji Tuhan, pagi hari ini kita semua datang dengan sedikit bernuansa merah putih. Ya, kita akan sama-sama mendoakan juga untuk bangsa dan negara kita. Saudara-saudara, perlu diperhatikan ya tentang duduk ya. Kalau bisa tetap berjarak satu kursi ya, supaya prokes tetap kita jalankan. Baik saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita di dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Patut kami memuji dan menyembah Tuhan. Patut kami mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam ibadah yang kudus ini Tuhan. Dan kami percaya kami akan pulang dengan berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kami semua. Baik melalui pujian dan penyembahan, melalui doa, terutama melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh Tuhan bersama-sama juga mengucap syukur untuk pimpinan dan berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Selama 77 tahun lamanya Engkau memimpin kami semua, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Tetap berdoa supaya pada tahun-tahun depan bangsa Indonesia boleh Tuhan makin maju dengan berkat Tuhan. Makasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk semua hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Baik hamba Tuhan yang tergabung dalam Master Kolektan, pemain musik, WL, singer, AVD, terutama hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi dan urapan khusus dari surga, sehingga pelayanan kami semua boleh memperkenankan hati Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk Fikis, untuk T4C dan The Flame yang juga Tuhan beribadah pada pagi hari ini. Berkati tiap-tiap hamba Tuhan yang melayani kebaktian-kebaktian ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kau kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan ke antara mereka Tuhan. Tibakan di tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Saya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita memiliki kostum merah, putih atau juga batik. Tapi kita percaya kita datang ke tempat ini, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita angkat pujian ini dengan sungguh. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Akulah jalan kebenaran. Amin. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ayo katakan, aku jalan kebenaran dan
sukacita melimpah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Berapa banyak kita merasakan sukacita dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat pujian ini. Sukacita melimpah. Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Kita mau bernyanyi, bersorak bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu. Mari katakan, Yesusku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih penghibur.
Tuhan Allah yang berkuasa. Haleluya, kudus, 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 Kau Allah yang berkuasa, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Kau Allah yang berkuasa, layak disembah, layak. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus, kudus, Kau Allah yang berkuasa, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Sekali lagi katakan, layak disembah. Amin. Engkau kudus Tuhan, Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih ada saat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu Yesus. Engkau Allah kami yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum meregistrasikan tempat duduknya, kami persilahkan untuk meregistrasinya. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Satu langkah. Saudara, pada hari ini kita semua mengucap syukur pada Tuhan karena berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kita selama 77 tahun lamanya. Puji Tuhan, kalau bangsa Indonesia bisa seperti ini, itu adalah berkat doa anak-anak Tuhan di bangsa dan negara ini, termasuk kita. Kalau kita mendengar, melihat TV, melalui pandemi ini, saudara, kira-kira 80 negara statusnya seperti negara gagal. Itu Bank Dunia berkata demikian. Kalau dilihat dari sudut ekonomi. Dan apabila kalau kita perhatikan bangsa kita bagaimana? Puji Tuhan saudara. Saudara dengar pidato tanggal 17, tanggal 16 bahwa inflasi di negara kita sekitar 4, sekian. Padahal di negara-negara besar seperti Amerika sudah 9 sekian saudara. Waduh. Itu kita mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada Menteri Ekonomi kita, pemerintah kita untuk melakukan hal yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Pandemi juga seperti saudara tahu sudah melandai, sekarang agak naik oleh sebab liburan kemarin. Tapi kita melihat bahwa Tuhan tetap menyertai bangsa dan negara kita. Sebab itu perlu kita doakan.
Juga berkenan dengan ulang tahun 77, kita pada hari ini akan menyanyikan Indonesia Raya. Perlu saudara ketahui bahwa Indonesia Raya, lagu kebangsaan, termasuk lambang negara yang harus dihormati. Lambang negara yang lain adalah Presiden, Wakil, bendera merah putih, UUD 45, ya, dan badan-badan tinggi dan tertinggi negara dan yang lain, termasuk lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh sebab itu, pada saat kita akan nyanyikan, harap kita akan nyanyikan dengan penuh disiplin, ya, berdiri dengan tegak, sikap sempurna, dan kita akan nyanyikan lagu ini dari awal hingga selesai. Ya, sebab itu mari saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama, kita akan nyanyikan lagu ini. Indonesia, tanah airku, tumpah darahku, aku berdiri jadi ibuku. Tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Kita lanjutkan dengan acara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Ya, senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama bertemu beribadah dalam rumah Tuhan. Sebelumnya mari kita akan menundukkan kepala kembali, kita akan masuk di dalam doa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh hadir bersama-sama di rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Kau berikan buat kami
kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, kami boleh membesarkan nama Tuhan. Kami sungguh Tuhan menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang bertahta di atas segala puji-pujian kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangannya ini untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata yang jelas, sederhana. Roh Kudus yang akan membukakan buat kami setiap rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh diberkati, dan rahasia kebenaran firman Tuhan boleh dibukakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, Kamu serahkan jamaah pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan, kekayaan, kejayaan dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Setiap orang yang percaya katakan amin. Izinkan saya membuka masker. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ada satu pertanyaan ya buat kita semua pagi hari ini. Dan kalau yang sudah tahu boleh angkat tangan ya, tapi jangan menyebutkan dulu jawabannya apa. Pertanyaannya seperti ini. Siapakah murid Tuhan Yesus yang pertama yang nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang angkat tangan? Ya, mungkin di dalam hatinya sudah menduga-duga. Ya, saya tentu bersyukur ya kalau belum ada yang memberi jawaban. Karena pertanyaan saya tadi belum selesai kan. Ya, nah jadi jawabannya yang saya harapkan adalah Andreas. Nah, jadi kalau yang di dalam hatinya sudah bilang Petrus, mohon maaf ya, itu bukan harapan saya. Dan untung tadi nggak ada yang angkat tangan. Ya, kalau tadi ada yang angkat tangan, betapa kita itu sering seperti Petrus, terburu-buru, ya, kadang-kadang melakukan tindakan atau bicara dulu, mikirnya belakangan, ya, dan seringkali salah, ya, seringkali belum ngerti jelas, ya, udah langsung gitu. Nah, sama seperti yang tadi saya katakan. Siapakah murid pertama Tuhan Yesus gitu kan? Nah kalau saya lanjutin nih, kita kan bulan ini berbicara tentang biografi dari Petrus. Dan saya berharap kalau saudara mendengarkan baik-baik, ya, saudara akan mengetahui Petrus secara hampir keseluruhan. Ya, dan kalau ujian tentang Petrus, saudara lulus. Ya, jadi murid pertama Tuhan Yesus yang pekerjaannya adalah nelayan. Yang perahunya dinaiki oleh Tuhan Yesus. Yang rumahnya dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Dan ibu mertuanya disembuhkan dari sakit demam. Yang meminta kepada Tuhan supaya dia berjalan di atas air untuk bertemu dengan Tuhan. Yang meminta kepada Tuhan untuk menerangkan perumpamaan tentang bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang najis, tetapi yang keluar dari mulut. Yang bilang kepada Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang berdosa terhadap aku. Ya. Yang berani bilang ketika Tuhan bertanya, siapa yang menyamah aku? Ya, dia bilang orang banyak ini desek-desekan, ya, mana tahu siapa yang megang, ya. Yang bilang aku sudah meninggalkan semua apa yang aku miliki untuk mengiring engkau, sekarang apa yang aku dapat, ya kan? Ada banyak hal, ya. Dia berani ketika Tuhan bilang aku harus pergi ke Yerusalem, aku harus menderita di sana. Berani narik
sama Tuhan. Ya. Tuhan ditarik sama dia. Jangan ngomong gitu kan. Ya. Jadi ini murid yang salah satu yang paling dekat dengan Tuhan. Yang ketika Tuhan naik ke atas gunung, kemudian Tuhan berubah, transformasi dengan tubuh kemuliaan. Dia bilang apa? Tuhan, aku bikin 3 kemah ya. 1 buat Tuhan, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Yang ketika diajak oleh Tuhan untuk kamu bertahan dengan aku. Ya, kita berdoa ketika Tuhan datang apa? Ketiduran. Tuhan bilang enggak bisa kamu bertahan dengan aku 1 jam saja. Ya, ini murid ya, harusnya Bapak Ibu Saudara tahu. Ya kan? Ini kalau saya ceritain semua nih, nanti minggu depan Bapak Pendeta Yakobus Runkat enggak kebagian bahan. Habis katanya, ya. Ya semua udah kok. Ya. Mau apa lagi gitu kan? Nah, yang lebih parah kalau ada di antara saudara yang mikir gini, kan udah tahu semua tentang Petrus. Ngapain saya minggu depan datang lagi? Ya, ngabisin waktu. Udah tahu semua kok ceritanya. Nah, ini parah, ya. Tidak beda dengan Petrus. Iya kan? Merasa semua sudah tahu. Tidak perlu lagi untuk dengar, belajar karena merasa semua sudah tahu. Nah, pagi hari ini ya, kita akan melihat nih apa yang terjadi ya terhadap Petrus ini. Nanti perikopnya kita akan baca bersama-sama. Ya, jadi silakan nanti dibaca semua apa yang terjadi kepada Petrus dengan pikiran-pikirannya. Ya, sampai Tuhan pernah bilang, "Enyalah engkau iblis, karena engkau memikirkan apa? Apa yang dipikirkan oleh manusia." Nah, minggu lalu ya, kalau yang mungkin dengar yang pasti di KU2 itu ya bicara tentang waktu ditanya ya, menurut kamu siapakah aku? Ya kan, yang lain bilang apa? Elia lah, Nabi lah dan sebagainya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita akan melihat satu perikop yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-62. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah ini pasti kita semua sudah pernah ya mendengarnya. Kita akan bersama-sama belajar melalui perikop ini. Petrus menyangkal Yesus. Mulai 54, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." 60, tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan
sedihnya. Di sini kita melihat Petrus, ya, seorang yang luar biasa, ya, seorang yang dekat dengan Tuhan, ternyata dia jatuh. Kenapa Petrus bisa jatuh? Ya, nah bagi kita yang ikut Biblical Night, ya, 7 dosa maut, ya, yang pertama itu apa? Pride kan? Ya, sombong. Nah, Petrus ini nanti kita akan baca ayatnya. Dia memang sombong, ya. Ada banyak kisah daripada Petrus yang saya katakan kalau kita pelajari itu ya banyak sekali dicatat di dalam Injil. Dia sombong. Sebelumnya sebetulnya Tuhan sudah mengatakan kan, ya. Di dalam ayat yang ke-33, ya, ini dikatakan jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ya, dalam percakapan perjamuan malam hari itu kan, kalau semua orang ribut sebetulnya ya, kan itu saling ingin mendapatkan tempat yang utama nanti di kerajaan sorga. Ya, berebut kedudukan nanti. Ya. Nah, waktu Yesus ya berbicara seperti itu, ya, Petrus bilang, kalau semua orang nih ninggalin Tuhan, ya, kalau semua orang pergi melarikan diri, dia tidak akan. Bahkan untuk mati bersama-sama Tuhan dia bersedia, gitu kan? Ayat 24. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Jelas ya? Dia gagal karena apa? Dia terlalu confidence, overconfidence. Ya, dia merasa paling hebat di antara yang lain. Ya, dia dekat dengan Tuhan, dia paling berani. Ya, ingat waktu dia motong telinga Malkus itu salah seorang pengawal imam besar itu ya, dipotong kan. Ya, jadi ini pada saat itu ya dalam perikop yang kita baca ternyata dia betul-betul menyangkal Tuhan. Coba kalau kita pikirkan waktu itu Yesus sudah ditangkap belum? Ya, sudah diadili belum? Sedang kan, belum terjadi apa-apa. Dan nggak ada kejadian pengikut Kristus saat itu ditangkap, diadili, disiksa, belum ada. Ya. Tapi ketika ditanya, ya, oleh tadi baik oleh pelayan perempuan, oleh yang lain juga, ya, Petrus bilang bahwa dia tidak mengenal Tuhan. Saudara, kalau kita renungkan, kita bandingkan, ya, penyangkalan, pengkhianatan Petrus dengan pengkhianatan dari Yudas, ya, mirip-mirip, ya, sama aja, ya, dua-duanya menyangkal, dua-duanya berkhianat. Tetapi kita melihat bahwa ya penyelesaian dari dua orang ini berbeda. Apakah Yudas menyesal? Firman Tuhan mencatat, menuliskan, iya, dia menyesal. Apakah Yudas membayar restitusi? Iya, dia kembalikan uang yang 30 keping perak. Apakah Yudas mengaku bahwa dia berdosa? Iya. Firman Tuhan Alkitab mencatat, dia menyesal, dia membayar restitusi, dia juga mengaku berdosa ketika dia mendengar Yesus dihukum mati. Tetapi akhirnya keputusan terakhir yang dia lakukan? Dia bunuh diri, dia menggantung diri. Nah, sementara Petrus, dia berkhianat, dia menyangkal Yesus, ya, ini fatal sebetulnya ya. Seorang yang begitu dekat, seorang yang begitu dipercaya, seorang yang dalam lingkaran dalam kan, selain ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes. Ya, tapi Petrus ini kalau
begitu dekatnya dengan Tuhan, makanya berani narik Tuhan, berani negur Tuhan. Ya, jadi udah terasa-asa gitu. Ya, Tuhan juga datang ke rumahnya, berkunjung dan sebagainya. Jadi begitu dekat. Tapi dalam kesusahan seperti ini, ketika Tuhan diadili, ya, dia menyangkal Kristus. Di dalam ayat yang ke-62 dicatat bahwa ketika Petrus, ya, setelah tadi menyangkal 3 kali, kemudian Tuhan melihat dia. Tentu kita nggak tahu ya apakah Tuhan sedang jalan lewat atau Tuhan sedang di atas loteng, misalnya waktu diadili terus lihat ke bawah lihat Petrus, kita nggak tahu, tapi Tuhan melihat dia. Dan pada saat itu Petrus teringat. Dan dia dikatakan apa? Menyesal. Dia pergi menangis dengan sedih. Ya, kalau di Markus ditulis menangis terseduh-seduh. Terjemahan bahasa Inggris bilang apa? Wept bitterly. Ya. Jadi menangis dengan pahit. Ya, ini pasti apa? Metafora, ya, kata kiasan. Jadi dia begitu sedih. Ya, dia menyesal sama seperti Yudas. Ya, menyesal, sama menyesal. Ya, mengaku dosa sama, tapi perbedaannya apa? Petrus bertobat. Ya, kalau Yudas tadi mati bunuh diri, gantung diri, kalau Petrus bertobat. Mana buktinya bahwa Petrus bertobat? Ya, nanti silahkan baca. Tadi kan yang dibaca di Injil Lukas. Ya, selain Lukas, ya, menulis surat Lukas, juga dia menulis apa? Kisah para rasul. Nanti silahkan dibaca, ya, di pasal-pasal pertama itu kan apa yang terjadi kepada Petrus. Ya kan? Ketika dia ditanya, dilarang oleh Mahkamah Agama, ya, dipanggil, jangan sekali-kali kamu memberitakan lagi tentang Yesus. Diancam, ya, dilarang. Ya, tapi apa jawaban Petrus dan Yohanes pada saat itu? Ya, silahkan kamu pikirkan, pertimbangkan sendiri. Lebih baik taat kepada Allah atau lebih baik taat kepada manusia? Beda kan? Ya. Dulu belum ada bukti bahwa pengikut Tuhan ditangkap, disiksa, dipenjara atau apa aja, dia sudah takut. Tapi sekarang udah jelas-jelas diancamnya. Ya, jangan kamu melakukan itu lagi, jangan beritakan lagi Yesus. Ya, jangan ajarkan lagi Yesus. Dia bilang silakan putuskan. Ya, sama imam-imam kepala, orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki mungkin, silahkan putuskan. Ya, lebih baik taat kepada siapa? Ya, kepada Allah atau kepada manusia. Dan dia memilih untuk lebih taat kepada Allah. Jadi kita lihat ya, pertobatannya ada buktinya. Ya kan? Setelah apa? Pencurahan Roh Kudus. Ya, dan Tuhan pakai ketika di khotbahnya itu yang pertama 3.000 orang apa? Bertobat. 2 penyelesaian yang berbeda. Ya, ajaran kekristenan tidak pernah berubah. Menyesal, mengaku dosa, bertobat. Ya kan? Kemudian kalau itu dibaptis. Ya kan? Sama. Kita sudah belajar Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dilanjutkan oleh Tuhan Yesus. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dilanjutkan lagi oleh Petrus, sama. Apa yang harus aku lakukan gitu kan, ketika ditanya. Kamu harus apa? Mengaku dosamu. Kamu harus bertobat. Kamu harus dibaptis dalam nama Yesus. Ajarannya tetap sama, konsisten. Ya, jadi tentu kita akan sangat sedih kalau ada gereja atau hamba Tuhan, ya, yang ngajarinnya hanya apa? Kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Udahlah, jangan nyinggung-nyinggung soal dosa, menyesal dan bertobat. Nanti kalau jemaat kesinggung gimana? Persembahannya gede loh.
puluhannya gede loh. Nanti kalau pindah gimana? Ya. Siapa yang mau kita senangkan? Mau menyenangkan Allah atau mau menyenangkan manusia? Hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan tentu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, maaf kalau saudara tersinggung misalnya pagi ini. Wah, firman Tuhannya nyinggung saya, bukan. Ya, karena ini memang firman Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang salah mengartikan bertobat. Ya, bertobat itu apa sih? Feel sorry, menangis, menyesal, itu bertobat? No, bukan. Buktinya Yudas, ya, dia menyesal, dia mengembalikan 30 keping perak yang dia terima. Dia mengaku berdosa, tapi dia nggak bertobat. Ya, jadi bertobat itu apa? Bertobat adalah perubahan yang radikal dari hidup seseorang, ya kan? Yang, ya, ingatkan, perubahan yang radikal, yang mengubah hidup seseorang dari yang dulunya melakukan hal-hal yang berdosa, yang salah, sehingga dia membenci hal itu. Dan kemudian hidupnya ya ditransformasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu bertobat. Bertobat yang sungguh-sungguh. Bukan pura-pura tobat atau toto-batan. Ya, jadi ada transformasi yang terjadi. Dan itu hanya bisa terjadi kalau dilakukan oleh Roh Kudus. Saudara, misalnya ada orang dulu penjudi. Aduh, saya sudah terima Tuhan. Saya sudah mengaku dosa. Saya judinya berkurang. Ya, jadi sedikit. Dulu judinya gede, sekarang judinya jadi kecil. Dulu saya suka nipu. Ya, saya penipu. Kemudian saya nyesel, saya ngaku dosa. Nipunya jadi sedikit. Dulu besar-besar, sekarang kecil-kecil. Ya. Dulu saya suka mabok-mabokan. Kemudian saya menyesal, ya saya mengaku salah berdosa, kemudian saya mabuknya jadi lebih sedikit, jarang-jarang. Dulu saya suka mukul istri, ya saya sudah percaya Tuhan, saya sudah bertobat, saya sudah mengaku dosa, sekarang saya mukulnya jadi jarang-jarang, ya. Ya sama, mungkin ada kalau istri yang suka mukul suami, kurang ajar sama suami. Ya saya sudah ngaku kok, saya sudah nangis kok, saya sudah nyesel kok. Sekarang saya ngelawannya dikit-dikit lah. Ya sekali-kali aja, kurang ajarnya juga gitu, sekali-kali aja lah. Enggak sering-sering kayak dulu. Maaf. Ya. Mungkin dulu korupsi. Ya. Wah dulu nilai pajaknya gede-gede. Setelah tobat. Katanya setelah tadi ngaku dosa, menyesal, sekarang jadi kecil-kecil aja dikit-dikit. Itu mah bukan bertobat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu mah berkurang. Ya, jadi jangan salah. Ya. Jangan mencampur adukan. Ya. Bertobat yang sungguh-sungguh adalah perubahan yang radikal. Yang mentransformasi kehidupan kita. Sehingga itu semua tadi hilang dan kita maunya hidup menyenangkan hati Allah. Itu namanya bertobat. Bertobat yang sungguh-sungguh. Bertobat yang benar-benar. Bukan tobatan atau pura-pura tobat. Pertobatan adalah perubahan 180 derajat. Ya kan? Kalau asalnya gini, ya 180 derajat berarti gini, bukan asalnya gini, jadi segini, jadi segini, jadi segini, ya itu mah bukan tobat, ya berkurang, ya pura-pura tobat atau toto-batan. Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan, buat manusia pengkhianatan dari Petrus
ya, itu sangat fatal dan mungkin tidak terampunkan. Iya kan? Fatal banget. Ya, sampai 3 kali berturut-turut. Dan lagian sudah dikasih tahu lagi. Iya kan? Udah dikasih tahu lagi. Dan masih dilanggar. Fatal. Ya. Tetapi bagi Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak terbatas. Ya kan? Tuhan tetap mengampuni Petrus. Kasih karunia-Nya begitu besar. Dan saya ingin katakan, ya, tidak ada kasih karunia tanpa ada pengakuan dosa dan pertobatan. Jadi harap diingat ya, tidak ada kasih karunia tanpa adanya pengakuan dosa dan pertobatan. Kalau saya merasa bahwa saya orang benar, saya orang tidak berdosa dan saya tidak perlu bertobat, mana mungkin saya bisa mendapat kasih karunia? Impossible. Ya saya nggak ngerasa dosa. Ngapain saya harus bertobat? Ya jadi mana mungkin saya bisa terima kasih karunia? Ya kan? Makanya sekali lagi, tidak mungkin ada kasih karunia tanpa adanya pengakuan dosa dan pertobatan. Ajaran kekristenan tetap konsisten. Ya kan? Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ngaku dosa, bertobat. Ya, kalau punya kesempatan, dibaptis. Tidak berubah. Ya, karena kita semua adalah manusia berdosa. Jadi kalau tadi buat manusia itu tidak ada yang namanya maaf, ampun, ya, tapi bagi Tuhan kasih karunia-Nya begitu luar biasa. Yesus Allah mengampuni Petrus. Kalau saya tanya, Simon mendapat apa tadi gelar atau nama tambahan Petrus, Petra, batu karang. Di atas batu karang ini Tuhan Yesus bilang, aku akan mendirikan jemaatku. Dan kunci kerajaan sorga aku berikan kepadanya. Saya nanya, waktu Tuhan ngomong gini, dengan kejadian tadi apa? Pengkhianatan, penyangkalan mana duluan? Ya. Padahal ya, Petrus itu diberikan pada awal-awal, sebelum dia jatuh. Betul ya? Kemudian juga Tuhan bilang, nanti ya setelah engkau insaf, ya engkau menguatkan saudaramu. Jadi jelas sekali. Pagi hari ini, mari kita merenungkan kehidupan kita. Ya, orang-orang pilihan Tuhan, ingat ini. Ya, mungkin kita gagal, mungkin kita jatuh, ya, mungkin kita menyakiti hati Tuhan berkali-kali. Tapi pilihan Tuhan kepada kita tidak akan pernah berubah. Akui dosamu, bertobat, insyaf, dan kemudian kita akan menguatkan saudara-saudara kita. Itu yang dikatakan apa? Firman Tuhan. Ada banyak mungkin apa kebiasaan-kebiasaan kita yang harus kita ubah. Kita harus bertobat, ya mohon maaf, perokok, apalagi. Ya banyak ya yang kita bisa sebutkan. Ya, mari kita berubah. Ya, insyaf. Seperti halnya apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus. Nanti kalau engkau sudah insyaf, engkau akan menguatkan saudara-saudara. Dan kalimat yang sama buat kita semua. Kalaupun kita sudah jatuh, ya mungkin kita merasa hebat, kita merasa apa, tapi ternyata toh kita juga jatuh. Tidak ada bedanya dengan Petrus. Pagi hari ini adalah saatnya kita apa? Sama dengan Petrus. Menyesal. Ya. Mungkin kita bisa menangis tadi apa wept bitterly. Ya, buat saudara yang pernah merasakan ini, ya, ini adalah hal yang luar biasa. Ya, kita bisa menangis sedemikian rupa dan kita bisa merasakan bagaimana Roh Kudus menjamah hati kita, menjamah hidup kita.
Ya, ketika kita mau datang mengaku ya, bahwa aku manusia berdosa Tuhan, aku sudah melakukan ini, ampuni Tuhan. Ya, dan Tuhan pasti ampuni. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memilih jalan seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Bukan Yudas, ya, menyesal, mengaku dosa, ya, tapi bunuh diri. Tinggalin Tuhan, enggak mau lagi melayani Tuhan. Ya. Jangan. Kita dipilih supaya kita boleh apa? Menguatkan saudara-saudara yang lain. Dan panggilan Tuhan kepada kita tidak berubah. Ya. Panggilan Tuhan kepada Petrus tidak berubah walaupun dia sudah seperti itu. Satu hal yang sangat menyakitkan, fatal. Ya, Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap pulihkan. Ya, nanti mungkin minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana bukti bahwa Tuhan sungguh-sungguh memang tidak berubah dan dia tetap mengasihi Petrus. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan naikkan satu pujian. Saya minta kepada WL Singers, satu pujian yang mungkin sudah lama tidak kita naikkan. Kita akan merenungkan kehidupan kita. Ya, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama ya menyesal kalau kita sudah melakukan dosa. Ya, sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mau mengaku dosa, kita mau bertobat dan kita mau berjanji supaya Roh Kudus mentransformasi kehidupan kita. Dan melalui perubahan hidup kita, ya, kita boleh menguatkan, kita boleh menjadi berkat buat saudara-saudara kita yang lain. Selidiki aku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri semua dan merenungkan keadaan kehidupan kita pada saat ini. Mungkin kita sama dengan Petrus yang sudah menyakiti hati Tuhan. Tapi ingat bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah kepada kita. Pilihan Tuhan tidak akan berubah oleh karena kita melakukan sesuatu yang salah. Tetapi kita mau mengaku dan bertobat di hadapan Tuhan. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai. Musik akan terus menaikkan pujian ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini adalah saat terbaik buat kita semua untuk kembali kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Mungkin manusia tidak tahu, tidak ada yang mengetahui. Mungkin hanya diri saudara sendiri. Tetapi Allah tahu segala sesuatu yang kau perbuat, yang segala sesuatu yang kau lakukan. Inilah saatnya buat saudara untuk mengakui di hadapan Tuhan, untuk menyesal dan berjanji kepada Tuhan mau bertobat dan meminta Roh Kudus untuk memimpin kehidupan saudara. Jangan seperti Yudas. Yang tidak melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, tapi malah mengakhiri hidup. Tapi mari datang kepada Tuhan, sama seperti apa yang Allah lakukan kepada Petrus, Dia akan lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah insaf, ketika kita sudah bertobat, Tuhan akan pakai kita untuk menjadi alat kemuliaan Dia, untuk menguatkan saudara-saudara seiman kita. Bapa, Engkau melihat setiap hati yang terbuka pagi hari ini. Engkau melihat Tuhan, penyesalan, pengakuan dosa, pertobatan yang ada di dalam setiap diri kami semua, anak-anak. Bahkan Tuhan, kalau ada di antara kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan pagi hari ini mengaku dosa kami Tuhan, dan kami mau datang kepada Tuhan, bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami percaya Tuhan keselamatan juga buat setiap yang berkata demikian. Terima kasih Bapa, Kamu boleh berhenti bicara pada pagi hari ini. Tapi Roh Kudus yang akan senantiasa mengingatkan setiap kami, untuk kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami benci dosa. Kami mau menjauhkan diri kami Tuhan. Dan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Transformasi hidup kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Jadikan kami seperti Petrus Tuhan, yang berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan berani Tuhan untuk menjadi martir dengan mati disalib dengan kepala di bawah Tuhan. Beri kami kekuatan Roh Kudus, karena kami tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu pertolongan Roh Kudus. Karena itu yang akan menjadikan kami tetap kuat dan bertahan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba boleh berhenti bicara, tapi Roh Kudus yang akan senantiasa mengingatkan kami akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Supaya kami boleh mengaku dosa kami. Supaya kami boleh sadar, kami boleh menyesal, Tuhan kami boleh bertobat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan dan kejayaan dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan saudara, saya ingat seorang di antara bapak-bapak gereja berkata demikian. Jangan Anda mengira apabila Anda datang di rumah Tuhan, Anda sudah selamat. Keras ya. Tapi dilanjutkan, biarlah kita menghidup seperti Kristus. Saudara, puji Tuhan kalau firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar ini itu mengantar kita ya, supaya kita mau hidup
makin lama makin seperti Kristus. Puji Tuhan. Saudara, ada dua pengumuman yang penting yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu pertama, sebentar, ada doa pengerja. Doa pengerja itu bagi saudara semua silakan sudah bisa datang di basement. Doa pengerja itu akan dimulai jam 12, tetapi mulai jam 11 itu sudah dibuka, ya. Sudah dibuka, open gate, sudah bisa datang bawah di basement dan kita akan doa bersama-sama dalam doa pengerja, seluruh pengerja Tuhan. Kedua, minggu depan ada perjamuan kudus. Kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan melalui perjamuan kudus, ya. Dan kita tahu bersama-sama 3 hari sebelumnya kita akan doa puasa secara korporat. Kita mendoakan untuk bangsa dan negara kita, mendoakan gereja Tuhan, dan juga berdoa untuk keperluan kita masing-masing. 3 hari, jadi Kamis, Jumat, dan Sabtu, ya. Baik saudara, dan mulai hari ini setelah 2,5 tahun kami berdua tidak menyalami saudara di pintu. Mulai hari ini, ya, karena pandemi sudah mulai teratasi, kami akan menyalami saudara di depan pintu setelah ibadah selesai. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama dan kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami syukur firman Tuhan yang disampaikan itu boleh kami berusaha Tuhan untuk melakukannya supaya hidup kami menjadi sama serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk pemerintah kami Tuhan, pemerintah Indonesia. Mengucap syukur untuk berkat Tuhan bagi kami semua. 77 tahun Engkau sudah memimpin bangsa dan negara kami. Dan kami percaya Tuhan, tahun-tahun depannya pun Engkau akan memimpin terus. Engkau akan berikan Tuhan hikmat, akal budi bagi pemerintah kami Tuhan. Baik dalam mengatasi pandemi, juga Tuhan dalam mengatasi tekanan ekonomi secara global. Kami mengucap syukur Engkau tetap memimpin, Engkau tetap berhikmat dari surga untuk pemerintah kami dan Menteri Keuangan untuk mengatasi hal-hal ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Karena seluruh umat, anak-anak Tuhan di bangsa dan negara ini berdoa untuk pemerintah kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat. Kalau ada jemaat yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kalau ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan mereka. Kalau ada dalam keadaan sedih, Engkau hiburkan mereka Tuhan. Kalau ada jemaat yang penuh dengan persoalan, mari Tuhan, Engkau angkat persoalannya dan Engkau ganti dengan hati yang penuh kelegaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan untuk sebentar kalau kami akan pulang berpisah satu dengan lain. Kami mempersiapkan diri kami untuk perjamuan kudus pada minggu depan. Mari Tuhan, kami juga akan doa puasa secara korporat. Tolong Tuhan kami semua, kami boleh menerima berkat Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Kami akan juga memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar kepada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu hidup yang kekal bagi kami semua. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami. Dan ucapan syukur kami ini, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Bapa, terima Silakan duduk, kita mengucap syukur sejenak. Shalom, selamat pagi. Selamat kita beraktivitas kembali di tempat masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom saudara, selamat datang dan selamat beribadah. Mari hadir dan beribadah secara onsite, baik di Kebaktian Umum 1 atau Kebaktian Umum 2, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Bulan Agustus ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan tentang Simon Petrus. Yuk hadiri ibadah tiap minggunya. Catat beberapa info penting mengenai kegiatan di Gereja Rehoboth sebagai berikut. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, mari tetap terhubung dalam kelompok Sharon dan belajar dalam program KOR. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.